Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sanalgi dengan NPM 4524210069. Di sini saya ingin menjelaskan tugas akhir saya yaitu tentang struktur data hierarki, heap tree, heap source secara descending. Sebelumnya, eh, untuk menjelaskan materi ini. Sebenarnya dosen pengampu saya yaitu Dra Sri Rezeki Chandra N M. Com. Oke, lanjut. Di sini ada heap tree. Heap tree itu adalah tree yang mempunyai persamaan sebagai berikut. RI, R, 2I, dan RI eh, kurang dari R, 2I plus 1. Heap tree disebut juga sebagai complete binary tree. Jika suatu node mempunyai child, maka jumlah childnya harus selalu 2. Minimum heap apabila parannya lebih kecil dari kedua childnya, maksimum heap apabila parannya lebih besar dari kedua childnya. Jadi untuk yang besar itu dia bisa disebut maksimum, sedangkan yang kecil itu dia disebutnya minimum. Di sini ada heap tree nih. Di sini min 1, 0, 1, 4, 3, 3, 3, 2, 6, 5, 5, 8, 40, 4, 2, 4. Di sini min 1 itu sebagai 0 itu apa? Yang ke 0, terus lanjut ke 1 itu 0, terus 2, lanjut ke sini ke kiri lagi 43, 3, 3, 2, lanjut lagi ke bawah 65, 58, 40, 4, 2, 4. Gitu. Jadi, oke, selanjutnya contoh heap tree. Nah, di sini ada minimum heap tree, yaitu dimulai dari terkecil, yaitu bisa disebut ascending. Di sini ada 13, 21, 16, 26, 31, 19, 68, 65, 26, 32, 9, 12, 25, 22, 55. Itu sebagai minimum. Sedangkan yang maksimum uh, itu descending. Itu nilai maksimum. Ini sama juga, tapi ini dari yang terbesar. Kayak di sini ada operasi dalam heap tree. Satu, penambahan, melakukan insert simpul. Dua, penghapusan atau melakukan delete simpul. Lanjut. Heap sort. Seperti metode struktur organisasi, nilai diturunkan dari root ke level yang paling rendah. Di sini heap sort descending, yang dimana berarti yang nilai tertinggi yang dikeluarkan. Kayak di sini ada soalnya 23, koma 17, koma 14, koma 6, koma 13, koma 10, koma 1, koma 5, koma 7, koma 12. Di sini ada nilai terbesar ya. Gimana cara kita eh, mencari nilai terbesar? Yaitu dengan cara I5 itu gini, terus I4, I2, I3, eh I2, I1. Nah, I1 gini. Yang terbesarnya mana? 23. Maka yang kiri, yang terbesar, kiri atau kanan, berarti kiri ya. Karena kiri yang terbesar. Berarti 17 di atas, 23 di sini. Ini 23 nih. Coba. Berarti di sini 23. Nah, 23-nya udah nggak ada nih. Ini 17 jadinya. Oke, 17. Berarti di sini naik dong. Yang mana? Ya, ini naik 17. Tuh, sampai terus ya. Terus gimana nih? 17 paling besar. Apakah 17 paling besar? Ya, 17. Maka yang naik itu 14. 14 di sini berarti 10. Satu. Maka di sini 14, terus di sini 17, 14. Dan untuk hasilnya itu ini, sabar. Kita hapus dulu ya. Hasilnya berarti yang terbesar. Nah, berarti yang terbesar di bawah. Tuh ini. Aduh, nggak usah. Nah, ini yang terbesar di bawah ada 3, 17, 14. Ini descending, hasil dari descending. Dan ini selanjutnya ada program. Di sini saya nggak jelasin terlalu banyak tentang programnya, tapi saya jelasin aja ya. Void ini sebagai fungsinya itu ada SS shift, terus abis itu int-nya ada SRI, SN, SSI, terus int-nya juga ada STEM, S besar.
SI, S kiri sama dengan 2 kali SSI plus 1, terus S kanan ada 2 kali SSI plus 2. Di sini ada if, berarti jika kiri kurang dari SSN dan SRI, S kiri, maka SRI lebih eh, kecil SRI, S besar, S besar sama dengan S kiri. Maka hasilnya tuh yang paling kiri itu yang paling besar. Tapi karena ini tuh pengurutannya dari acak, maka tadi yang diurutkannya gini, yang sebelum diurutkan, yang sudah diurutkan bakal kayak gini. Tuh, untuk voidnya juga ada fungsinya berarti ada satu, dua, dua. Dan selanjutnya, di sini ada procedure code ya. Deklarasi function. Function itu fungsi ya. Berarti SH ship, ada SSRI, SSN, SSI itu sebagai deklarasi fungsi. Selanjutnya ada INT-nya yaitu S stem, S besar, S kiri, S kanan. Deskripsi function yang kedua, benar kan? Berarti fungsinya itu ada dua. SRI, SSN, SSI. S besar sama dengan SSI. Tadi udah kita bahas di sini di codingan ini. Oke, lanjut. Terus di sini ada SS kiri 2 kali SS plus 1. S kanan sama dengan 2 kali SI plus 2. If S kiri kurang dari SSN dan SSRI, S kiri, SRI, S besar. Itu yang tadi saya jelaskan di sini. Berarti dia bakal ngurutinnya yang kiri itu besar, maka yang sebelah kanan itu terkecil. Di sini ada if SS besar sama dengan apa strip ini SSI, S temp sama dengan SRI, SSI, SRI, SSI sama dengan SSRI, SS besar, SSRI, SS besar sama dengan S temp, S ship, SRI, S besar, and if. Berarti selesai di sini. Habis itu kita deklarasi fungsi yang kedua nih, SS short shift. Ini fungsi yang kedua. Interjadinya ada S temp sama SSI. Jadi deskripsi fungsi membangun min heap, minimal min heap, terus proses sortir ke descending, terus for lagi sama dengan SSI, terus besar sama dengan 0, SSI kurang-kurang, stem, SRI, terus habis itu deklarasi variabel lagi, terus SSRI, deskripsi SSRI. Tuh ini kan dari arraynya sendiri kan 22, 7, 66, 28, 11, 63, 24, 12, 7, 7, 9, 9. Maka itu hasil yang sebelum disortir. Kalau yang sesudah disortir, itu bakal jadinya kayak gini. Oke? Ketik. Selanjutnya, ada algoritma. Algoritmanya pertama membuat fungsi shift, sarai, SSN, SSI. Yang kedua ada SS besar sama dengan SSI. Yang ketiga ada S kiri sama dengan 2 kali SSI plus 1 itu sama kayak tadi yang saya jelaskan di procedure code. Jika S kiri tuh maka kerjakan S besar di kiri. Maka yang paling besar itu bakal dikerjakan di sebelah kiri. Tadi saya udah bilang juga ya di procedure code ya. Ada stem sama dengan SRI ini yang kayak di situ code SRI sama dengan S besar SRI sama SRI S besar sama dengan S step panggil fungsi. Nah ini fungsi yang pertama berarti kita panggil nih untuk memanggil nilai array SSN S besar. Selesai itu berarti selesai fungsinya nih, kita membuat fungsi sort yang dimana yang tadi saya jelaskan S array sama SSN. Terus SSI sama dengan SSN atau 2 min 1. Terus habis itu yang selanjutnya selama selama SSI besar sama dengan 0, kerjakan baris 15 dan 16. Kalau tidak lanjut. Ini berarti yang 16 sama 15 itu dikerjakan. Kalau misalnya nggak dikerjakan, maka berarti lanjut ke SSI sama dengan SSN min 1. Terus 18, lama SSI lebih besar dari 0, maka kerjakan 19 sampai dengan 23. Kalau tidak lanjut, nih 19 sampai 23 SSI. Terus selesai di sini nih. Berarti kalau misalnya udah kerjain nih,
Berarti kita selesai fungsi access sort heap. Berarti fungsi tersebut udah selesai dong, karena kan udah kita kerjakan. Selanjutnya kita ke program utamanya, yaitu access array 22, ini itu tuh yang sebelum diurutkan. Terus SSN sama dengan 10 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti ada 10 kolam array. Terus SSI sama dengan 0. Selama SSI kurang dari SSN kerjakan baris 29 sama dengan 31. Kalau tidak lanjut ke 32. 30 cetak SRI, SSI cetak apa namanya yang ada itu, terus SSI plus plus 32 panggil sort, panggil lagi si sortnya ke SSI buat ngurutin ya. Terus SSI sama dengan 0 selama SSI kurang SSN kerjakan baris 35 dan 37 sampai dengan 37. Kalau tidak lanjut baris 38 cetak SSA. SRI, SSI cetak, terus abis itu 37 baris 34 diulang sampai SSI sama dengan SSN sampai diurutkan. Jadi habis itu selesai. Maka kesimpulannya si apa namanya heap sort itu buat pengurutan untuk data-data yang tadi saya bilang. Ini tuh saya programnya tanpa inputan ya. Tuh, heap sort secara descending tanpa inputan. Maka yang saya input itu yang saya tidak input itu yang descending. Untuk yang ascendingnya teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.